Ngajinya apa itu ya? Salat doa. Udah habis? Hah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alladzi hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb pencipta sekian alam, yang hanya kepadanya kita mengabdi dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan, baik di urusan dunia, terlebih lagi dalam urusan agama, yang telah menunjuki kita ke jalan yang lurus, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan mengutus Rasulnya sebagai teladan. Salawat dan salam buat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya sekalian. Demikian juga semoga melimpah untuk siapa saja yang istiqamah mengikuti sunnahnya dengan berbuat kebaikan sampai datangnya hari pembalasan. Bersyukur kita kepada Allah, dengan izinnya kembali kita hadir di rumahnya yang mulia ini, di majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Semoga perjalanan yang kita tempuh menghadiri majelis ini, waktu dan kesempatan yang kita luangkan dalam rangka melaksanakan perintah ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Teman sekalian, bahwa doa adalah merupakan perkara yang sangat agung, manfaat yang sangat besar. Kedudukan doa di dalam Islam menempati tempat yang tinggi, karena dia termasuk bagian dari salah satu di antara sekian banyak ibadah. Dan semua manusia membutuhkan doa, sehingga seluruh aktivitas yang kita lakukan sepanjang hidup ini selalu dibarengi dengan doa. Dari mulai kita mau tidur, berdoa, Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku hidup, dan dengan nama-Mu ya Allah, aku mati. Lalu kita membaca apakah ayat kursi,
baca 3 qul dan sebagainya. Kemudian nanti bangun tidur, begitu juga kembali kita berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami di mana tadinya kami telah mati. Bangkit, lalu ke kamar mandi, kembali berdoa. Sebelum masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khabsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kita langkahkan kaki kiri. Lalu kita bersih-bersih. Kemudian keluar dengan mengucapkan Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahis. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat-sifat munafik dan peliharakanlah kemaluanku dari perbuatan yang keji. Kemudian kita berwudu dengan mengucapkan bismillah. Lalu selesai berwudu kembali berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Selanjutnya kita sholat. Sholat juga semua mengandung doa, di mana secara bahasa sholat juga artinya doa. Sehingga seluruh ucapan kita dalam sholat itu semua berisi doa. Setelah takbiratul ikram Allahu Akbar, kemudian kita mulai membuka sholat itu dengan berdoa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkan kain yang putih dari kotoran. Kemudian kita ta'awuz, kembali berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Diawali membaca Fatihah dengan bismillah. Lalu sampai lagi kita berdoa setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, membuat pernyataan setelah memuji Allah, Dia Maha Pengasih lagi Maha Pemurah yang menguasai pada hari pembalasan. Kemudian kita membuat pernyataan hanya kepadamu saja ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu saja kami mohon pertolongan. Kembali kita berdoa, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau beriman atas mereka, para nabi, shodiqin, syuhada, sholihin. Orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka itu adalah para nabi, shodiqin, syuhada, sholihin. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-69. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat, yaitu Yahudi dan Nasrani. Begitu jemaah sekalian, selesai membaca Al-Fatihah, baca surat, kemudian kita rukuk, kembali berdoa. Subhanakallahumma bihamdika. Apa terus? Subhanakallahumma bihamdika. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan aku memujimu. Apa? Ampunilah aku. Ya, itu dibaca. Bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, wahai Rabb kami, bagimulah segala puji. Mil'us samawati wa mil ardi wa mil masyi'ta min sa'im ba'du, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki selain daripada itu. Artinya seluruh apa yang ada di alam ini, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang kita lihat yang sampai yang kita lihat, itu pantasnya memang kita memuji, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, karena dasarnya ciptaan Allah yang kita saksikan di alam ini. Terus
kita sujud, kembali lagi berdoa. Apa bunyinya? Subhanakallahumma bihamdika apa? Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan aku memujimu, maka ampunilah aku. Duduk antara dua sujud, kembali lagi berdoa. Paling tidak kita mengucapkan Rabbi gfirli, atau doa yang lain. Wahai Rabbku, ampunilah aku, ampunilah aku. Duduk tahiyat, kembalilah kita berdoa. Setelah membuat pernyataan at-tahiyyatu lillah, segala penghormatan hanya untuk Allah. Wassalawatu wa thayyibat, begitu juga doa dan semua kebaikan hanya untuk Allah. Memang seluruh aktivitas hidup ini kita persembahkan hanya kepada Allah, untuk Allah, karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus kita mengucapkan selamat kepada Nabi, selamat kepada diri kita sendiri dan hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian mengucap dua syahadat, membaca selawat, lalu kembali berdoa, berlindung kepada Allah dari azab neraka, azab kubur, fitnah hidup dan fitnah mati, dan fitnah al-masih dajjal. Kembali lagi terus kita berdoa dan berdoa. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, dan seterusnya. Semua berdoa. Ya. Kemudian berangkat kita bekerja, keluar dari rumah, mengucapkan salam kepada keluarga yang kita tinggalkan, anak dan istri. Assalamualaikum warahmatullahi, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian dan rahmat Allah. Kita pun berangkat dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku berserah diri kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatanku melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Berangkat kita bekerja, ambil egrek, bawa pisau deres umpamanya ya, lalu kita mulai atrek dengan mengucapkan Bismillah, selesai nanti dengan Alhamdulillah. Begitu zaman sekalian, seluruh aktivitas hidup ini berdoa. Naik kendaraan berdoa, turun dari kendaraan berdoa, makan berdoa, minum berdoa, pakai pakaian berdoa. Masuk waktu sholat zuhur, berangkat ke masjid, berdoa sambil di jalan, masuk ke masjid, berdoa. Begitu terus dan berdoa terus. Maka seluruh aktivitas yang kita lakukan sepanjang hidup ini penuh dengan doa dan terus berdoa. Maka doa ini merupakan hajat kebutuhan kita. Semua orang butuh, ya, sehingga Allah tidak suka kepada orang yang tidak mau berdoa. Dalam surah Al-Mu'min, surat yang ke-40, ayat yang ke-60, wa qala rabbukum, dan Rabbmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku. Ada surat 40 ayat yang ke-60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya. Sombong, tidak mau meminta, berdoa, memohon kepada Allah, merasa diri sudah bisa cukup untuk mengatasi jalan hidup ini. Ya. Allah sangat murka, ya, kepada orang-orang yang menyombongkan diri, dan mereka ini terancam dengan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, jemaah sekalian, itu antara lain pentingnya doa. Ya. Kemudian jemaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa dengan berdoa bukan berarti hajat yang kita inginkan itu akan terkabul. Tapi lebih dari itu, dengan berdoa kita telah melaksanakan perintah Allah. Dengan kata lain, kita sudah melaksanakan perintah Allah sehingga bernilai ibadah. Sekalipun sampai saat ini belum diperkenankan Allah, tapi kita sudah melaksanakan perintahnya. Perintahnya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan. Diperkenankan Allah doa kita itu bisa jadi segera,
bisa jadi ditunda, bisa jadi diganti dengan yang Allah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Teman sekalian, meski demikian dia merupakan ibadah, maka kita sangat berharap agar doa kita dikabulkan Allah. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan bagaimana agar doa ini diperkenankan Allah. Yang pertama sekali, ikhlasulillah. Ya. Ikhlas, murni, tujuan, niat, maksudnya semata-mata hanya meminta kepada Allah, tidak kepada yang selain Allah. Tidak ada pun permintaan kepada selain Allah. Meskipun itu kuburan yang katanya dianggap keramat, pohon kayu besar yang bisa mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat, apa saja, sehebat apapun yang kita saksikan di alam ini, itu semua adalah makhluk Allah. Maka hadapkanlah permintaan kita hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat yang kelima. Padahal mereka tidak diperintah kecuali mentaati Allah murni semata-mata karena Allah saja. Dalam ayat yang lain di surat Az-Zumar surat 39 ayat yang ketiga, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah din yang bersih, yang murni dari debu-debu kesyirikan. Kajian sekalian, untuk itu tidak akan kita minta sesuatu kecuali kita minta hanya kepada Allah. Kita tidak persembahkan seluruh aktivitas ibadah kita kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau saja ya Allah yang kami ibadahi, dan hanya Engkau sajalah tempat kami meminta pertolongan. Rasulullah dalam pesannya mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta, mintalah Allah kepada Allah saja. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah saja. Syarat berikutnya, selain ikhlas, tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-55. Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Berdoa minta kepada Allah dengan merendahkan diri, menghinakan diri, merasa butuh dan merasa perlu. Dan kita tahu betul bahwa apa yang kita minta ini tidak ada yang bisa ngasih selain Allah saja. Lalu bagaimana kalau Allah tidak mengasih? Maka kita betul-betul merasa butuh ketika meminta itu. Ya, kemudian dengan suara yang lembut, tidak pakai pengeras suara. Kenapa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Rasulullah mengingatkan, innahu sayakunu fi hadhil ummah. Sungguh akan ada pada umat ini sekelompok kaum yang mereka itu berlebihan. Kaumu ya'tadun, satu kelompok kaum yang berlebihan dalam urusan apa? Fit tuhuri wad du'ai, dalam urusan bersuci dan dalam urusan berdoa. Melampaui batas. Ada orang-orang seperti itu. Ya, bersuci itu tidak mempergunakan air yang sesuai dengan kebutuhan, berlebih-lebihan. Ya, tang-tang airnya banyak, memang disiram 3 kali, tapi sekali siram 1 gayung. 3 kali siram 3 gayung. Tangan kanan kiri 6 gayung. Wajahnya 3 gayung lagi, 9 gayung. Kakinya kanan kiri 6 gayung, 15 gayung. Kupingnya kanan kiri 6 gayung. Masya Allah. Padahal kuping itu butuh air sedikit aja gitu, tapi habis. Begitu ya. Itu sudah mubazir. Padahal bilang Allah, mubazir itu saudaranya setan. Bagaimana sholat mau bisa khusyuk?
sedangkan setan sudah berdampingan dengan kita. Ya. Jadi dicukupkan air, dihemat air ketika berwudu, ketika mandi dan sebagainya dan sebagainya. Karena kita khawatir seperti diingatkan Nabi, ada orang-orang yang berlebih-lebihan. Begitu juga dalam berdoa. Ya, Allah bilang berdoa itu dengan merendahkan diri, menghinakan diri, merasa butuh kepada Allah. Tapi kita berdoa dengan menyanyi-nyanyi. Ya, Allah bilang berdoa itu dengan suara yang lembut. Kita pakai pengeras suara supaya orang dengar, begitu ya. Yang penting berdoa itu bukan supaya orang dengar, tapi supaya doa kita didengar Allah, dijabah oleh Allah. Itu yang penting, bukan dengar orang. Sehingga ketika ada orang berdoa diaminkan orang banyak, maka orang banyak menilai bagus. Si Polan itu kalau baca doa sedap rasanya, senang kita rasanya, khusyuk rasanya gitu ya. Ya, sedap suaranya, memang suaranya bagus kan gitu ya. Pandai ngatur irama, menyusun nada begitu ya. Padahal tidak ada contoh berdoa seperti itu. Baca istighfar dengan berlagu-lagu begitu ya. Apa kalau kita datang ke rumah orang minta maaf dengan kesalahan kita? Apa suaranya nyanyi suaranya? Ya. Oh Pak Polan, aku datang ke rumah Bapak ini dalam rangka untuk minta maaf karena aku begitu begini. Kan nggak ada gitu ya, nggak ada. Jadi istighfar jangan nyanyi-nyanyi itu nggak ada. Astaghfirullahaladzim, alladzi, tidak ada seperti itu ya. Ya, dengan suara yang tapi karena banyak orang yang melakukan itu, kita anggap itu sudah bagus. Padahal kan tidak ada sunnah, tidak ada contoh seperti itu. Jadi ikhlas, kemudian tidak melewati batas. Berikutnya syaratnya apa? Yakin. Yakin akan diperkenankan Allah. Allah sendiri yang berjanji dalam ayatnya di surah Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya hambaku kepadamu Muhammad tentang aku, bilang aku dekat. Lah, kok sudah dekat itu, perlu kita suaranya keras berdoa minta kepada Allah? Enggak ada. Enggak perlu suara keras ya. Allah mengetahui bisikan hati. Innahu alimun bidatis sudur. Sungguhnya Allah mengetahui bisikan hati semua orang. Ya. Enggak perlu dengan mengeraskan suara. Kecuali ada contoh tentang itu. Ya. Yakin ketika berdoa itu akan diperkenankan Allah. Allah sendiri yang janji. Bilang Muhammad, aku dekat sama mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku perkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Langsung minta kepada Allah. Tidak pakai agen, tidak pakai calo, tidak pakai perantara, nggak pakai apa lagi? Hah? Jadi langsung, ya langsung. Saya pernah tinggal di Basilam, tahu Basilam? Basilam, namanya Babu Salam, tapi terlanjur disebut Basilam terkenalnya. Kalau kita mau ke Tanjung Pura, sebelum Titi Tanjung Pura dari sini, belok kanan, 6 kilo ke dalam. Dulu orang sangat menghormati sekali kuburan Syekh Abdul Wahab Rokan. Kuburannya dalam rumah besar, tinggi, kayak Ka'bah begitu ya, dibungkus pakai kain, yang kainnya itu setahun sekali selimutnya itu ditukar. Laris kainnya itu. Untuk susu, untuk tangkal, untuk pewaris, murah rezeki dan segala macam. Ya, itu. Di situ ada orang-orang yang spesial mendoakan, membacakan Al-Quran dan segala macam. Ya di sekitar itu. Jadi tamu-tamu yang datang cuma minta tolong saja. Pak, tolong bacakan Al-Quran, surah Yasin 3 kali. Maksudnya begitu begini segala macam. Ya, tinggal beres, pulang. Ya begitu. Entah sekarang ya, dulu seperti itu. Ya.
seperti itu. Itu ada masjidnya tinggi, bisa masuk mobil bawah masjid itu. Kayunya kayu besar, ya, karena dibangun itu lebih 100 tahun yang lalu, sebelum tahun 1900. Saya lupa tahunnya, tapi sebelum tahun 1900. Ya, dindingnya papan semuanya, kayunya besar-besar, pasti. Setiap asal selesai sholat maghrib, itu enggak sholat ba'diyah maghrib. Terus naik ke atas, lantai atas, di situ berzikir. Ya, kita itu ditutup pakai kain putih, depan belakang, berzikir, macam-macam yang dianjurkan lah ketika berzikir itu. Dibagi nanti, biji jagung begitu kan, digenggam sama tukang baginya, diletakkan di depan kita. Ya berapa dapatnya? Kalau 20, kalau 50. Kita baca Alam Nasrah disuruh, umpamanya gitu ya. Itu Alam Nasrah dibaca. Ya 20 kali, kalau 30 kali. Ya, selama membaca itu, selama berzikir itu, nanti kepala kita dipegangi sama orang yang keliling-keliling gitu ya. Pernah ngelaksai ya. Duduknya seperti orang duduk tahiyat akhir, tapi bukan kaki kiri yang ke arah kanan, tapi kaki kanan yang ke arah kiri. Begitu. Dibalik. Ya. Kemudian tasbihnya itu cara megangnya di sini. Ini taruh di paha, tangan kiri. Tasbihnya pegang di sini, tangan kita letaknya di sini. Zikir yang dibaca Allah, 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 Allah. Ya. Borongannya 5.000 kali. Setelah beberapa hari nanti meningkat 12.000 kali. Ya begitu. Ini bijinya diputar gini saja. Karena kecepatan menyebut Allah itu bisa melebihi dari kecepatan yang begini. Jadi nggak dihitung lagi bijinya itu. Gini kan aja. Hati itu Allah, Allah. Sehingga karena sudah mahir, sudah biasa, mereka bisa sambil ngobrol, sambil berzikir. Katanya. Ya begitu ya. Ngobrol juga, tapi tasbih terus dipegang juga. Ya, begini. Itu di sana. Ya. Entah sekarang ya, saya nggak tahu. Saya pernah di sana. Itu ada agen-agen doa, calo-calo pembacaan Qur'annya. Padahal Allah bilang, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku perkenankan permintaan orang yang meminta apabila dia meminta kepadaku. Minta langsung. Dengan catatan fal yastajibu li wal yu'minu bi. Dalam mereka tunaikan kewajibannya kepadaku dan benar-benar beriman kepadaku. Kewajiban kita kepada Allah apa? Hak Allah itu apa yang wajib kita tunaikan? Diibadahi dan tidak disekutukan. Ketika Nabi boncengan dengan sahabat Mu'az bin Jabal, Nabi tanya, wahai Mu'az, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah kamu apakah hak Allah yang mesti dilaksanakan oleh si hamba dan apakah hak hamba yang akan dipenuhi Allah? Mu'az ini menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Maka Nabi terangkan, adapun hak Allah itu adalah ayya'buduhu, supaya mereka menyembah hanya kepadanya saja, wala yusyriku bi syai'an, dan tidak mensekutukan dengan sesuatu. Hak hamba akan dipenuhi Allah selama si hamba itu tidak mensekutukan Allah, tidak diajab. Hak hamba itu tidak diajab selama si hamba tidak mensekutukan Allah. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadahilah oleh memakan Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu. Jadi Allah itu apa? Diibadahi dan tidak disekutukan. Itulah kewajiban yang mesti kita laksanakan. Insyaallah doa kita akan diperkenankan Allah. Kemudian benar-benar beriman, yakin akan diperkenankan Allah. Udu Allah, kata Nabi. Berdoalah kalian kepada Allah.
wa antum muqinuna bil ijabah. Ya. Sedangkan kalian betul-betul harus yakin bahwa doa kalian akan diperkenankan Allah. Ya. Jadi berdoa itu memang betul-betul merasa butuh. Bukan asal-asal berdoa, tidak, gitu ya. Nah, tidak. Kumpul-kumpul sedikit berdoa. Tolak bala, doa, apa lagi? Kirim doa, apa lagi? Doa kenduri kematian 3 hari, 7 hari, 40, ya. Sama Rama tidak ada. Acara-acara doa seperti itu tidak ada, gitu ya. Maka kalau kita hadir dalam rombongan yang membuat seperti itu, kita tidak angkat tangan, orang marah. Kamu ini macam mana? Orang semua berdoa angkat tangan. Oh, kau diam saja, tanganmu malah begini aja, begitu ya. Sama orang aja kita minta tangan begini. Masa sama Allah kamu nggak mau angkat tangan? Gitu. Dimarah orang. Maka kita nggak boleh duduk di situ. Sama dengan mereka. Ya, kalau nggak kita dimarahin orang. Padahal bukan tidak mengangkat tangannya itu jadi masalah. Tidak ada acara seperti itu dalam Islam. Islam tidak mengatur syariat seperti itu. Ya. Selama 3 malam itu mendoakan si mayit di rumah yang ditinggalkannya, tidak ada acara seperti itu. Ya. Kalau ada acara itu kan timbul pertanyaan. Ketika Nabi wafat, siapa yang memimpin tahlilnya? Ada yang tahu? Memimpin tahlilnya siapa? Imamnya. Hah? Ketika Nabi 7 hari wafat, siapa memimpin tahlilnya? 40 harinya. Cobalah tanyakan sama mereka-mereka yang mengamalkan itu. Ya. Nggak tahu. Cuma tradisi dan segala macam ya, dianggap biasa, nggak baik. Padahal tidak ada syariat mengatur tentang itu. Sayang kadang-kadang masih ada juga kadang-kadang di jamaah kita, ya. Ketika mati keluarganya, masih ada juga tahlil di rumahnya. Kenapa Pak dibikin lagi tahlil di rumah? Macam mana lah orang datang? Gak mungkin kita tolak kan ya. Kita bukan nolak orang datang, silakan datang, tapi tidak ada tahlil. Ya kalau mau dinasihati kami terima kasih. Kan gitu ya. Itu sikap mesti kita seperti itu. Jangan ketika orang datang kita nggak ada mental untuk menahannya, untuk menolaknya, untuk mengelaknya gitu ya. Tidak ya. Masih ada jemaah kita yang seperti itu. Ini harus kita waspadai, kita harus tidak seperti itu ya. Takut kita kepada Allah. Jangan setengah hati. Sebagian ke sana condong, sebagian kemari condong. Jangan begitu. Ya betul-betul memang kita mengamalkan sunnah itu memang tidak ada, kita tinggalkan walaupun apa dibilang orang ya. Nggak ada bahayanya. Paling bahayanya diperenggutin orang kan. Sebentar itu. Ya. Orang kita biasa saja kok nggak ngerusin orang kan. Bisa kira-kira kayak gitu? Hah? Bisa? Bisa ya? Ah yang benar nih. Sering kejadian saya lihat kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu kan. Ketika mati keluarganya, datang juga orang tahlilan. Bahkan diumumkannya. Nanti tahlilnya 1 malam atau 2 malam, nanti tajiannya kita pun datang juga kan gitu ya. Mestinya nggak seperti itu ya, tidak seperti itu. Oh, tidak. Ya, habis gitu ya. Dan tidak ada sunahnya mesti tajah rame-rame ke rumahnya. Tajah bisa di jalan, dijumpa di mana bisa. Cuma bilang sabar Pak ya. Ya, mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih baik lagi. Itu aja yang Nabi pesan gitu ya. Kan mesti dirame-ramekan gitu ya. Apalagi bikin makan makanan segala macam tidak ada ya. Itu semua basa-basi semuanya ya. Mudah-mudahan kita ditolong Allah untuk istiqomah, teguh dalam penelitian mengamalkan sunnah ini. Jadi supaya doa kita diperkenankan Allah, ikhlas, tidak melampaui batas, yakin akan diperkenankan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, jauhi makanan yang haram. Ketika Nabi membacakan ayat Allah dalam surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang ke-51, dan surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 172, di mana kedua ayat itu Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk
memakan makanan yang halal lagi baik dan melakukan amal soleh. Begitu juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk makan makanan yang halal. Ya. Setelah Nabi membacakan dua ayat ini, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, kata Nabi, ada orang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, pakaiannya sudah berdebu, lalu dia mengangkat dua tangan berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob. Bagaimana Allah memperkenankan sementara makanannya dari makanan yang haram, minum yang haram, pakaiannya pun pakaian haram. Ini hadis ini dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kumpulan hadis arba'in. Lihat ya, maka menjauhi makanan yang haram ini tidak kalah pentingnya dari ikhlas, tidak melampaui batas, dan yakin akan diperkenan Allah. Sangat penting ya. Baik itu haram bendanya maupun haram cara mendapatkannya. Kemudian berikutnya tidak tergesa-gesa. Bersabar. Ingat bahwa berdoa itu bukan mesti berhasil. Yang nggak kita minta pun dikasih Allah kok. Iya, iya. Banyak yang nggak kita minta dikasih. Kita nggak pernah minta jadi laki-laki jadi perempuan. Nggak pernah minta jadi suku itu suku ini, bangsa itu bangsa ini. Nggak pernah. Dikasih dan dikasih terus. Ya. Tidak pernah putus. Meskipun kadang-kadang kita masih mendurhakai Allah. Masya Allah. Ya. Walaupun kita masih mendurhakai, masih dikasih terus. Tidak di stop pemberiannya. Makanya ketika minta, jangan tergesa-gesa. Ya. Tugas kita hanya meminta. Dan itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yustajabu li ahadikum, akan dikabulkan Allah doa salah seorang kamu. Malam ya'jal, selama dia berdoa itu tidak tergesa-gesa. Yaqul, dia mengatakan, da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa tapi kok enggak diperkenankan juga. Ya. Tidak. Ya. Kalau kita pun mengeluh, mengaduh kepada Allah. Jangan ribut ke sana kemari ya. Minta dikasih alhamdulillah, belum dikasih ya alhamdulillah, bersabar. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya agar doa diperkenan Allah, khusyuk dalam meminta, yakni dengan menghadirkan hati. Ya. Apa yang kita ucapkan itu memang betul-betul keluar dari lubuk hati. Sangat merasa butuh kepada Allah, merasa diri hina, lemah, apa-apa, tidak punya daya. Merasa yakin bahwa apa yang kita minta ini tidak ada siapapun yang bisa mengasihi selain Allah. Sehingga disebutkan dalam surat Al-A'raf tadi ya, surat yang ke-7 ayat 55, berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Berikutnya di ayat yang ke-56, ud'uhu khaufan wa tama'an, dan berdoalah kamu kepadanya dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Takut kalau tidak dikasih dan sangat berharap sekali. Jadi ketika berdoa itu memang betul-betul penuh perhatian. Ya, konsentrasi menghadapkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara lain jemaah sekalian bagaimana agar doa kita diperkenankan Allah. Kemudian kita lihat adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa yang pertama sekali adalah memuji Allah dan membaca selawat. Setelah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, lalu kita bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, baik selawat yang singkat maupun selawat yang panjang. Selawat Ibrahimiyah seperti selawat yang kita baca dalam salat itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim
wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu selawat Ibrahimiyah namanya ya. Baru kita meminta kepada Allah. Ya. Dengan sungguh-sungguh. Dalam berdoa itu adab yang mesti kita lakukan selain apa tadi yang pertama? Memuji Allah dan baca salawat, akui dosa. Akui kesalahan. Ya. Akui dosa. Akui kesalahan-kesalahan kita. Banyak perintah Allah yang belum kita kerjakan. Apalagi dulu. Banyak kesalahan Allah yang belum kita tinggalkan. Apalagi dulu. Ya, Masya Allah. Yang sekalian, Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah perintahkan supaya mereka berdua dengan istrinya tinggal dalam surga. Silakan makan apa saja sepuasnya apa yang di dalamnya. Tapi kata Allah, ala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Nanti kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Kisah itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Tapi dengan kelicikan setan, Adam tergelincir. Akhirnya dicampakkan ke muka bumi ini. Ya, yang penuh dengan kesulitan dan kepayahan. Makan saja payah mau makan. Minum saja payah. Apalagi punya pakaian, punya itu, punya payah. Padahal dulu di surga, tinggal makan, tinggal minum, tinggal makan, tinggal pergunakan. Semua disediakan. Tapi karena tergelincir, akhirnya dia dicampakkan ke muka bumi. Nabi Adam menangis 300 tahun. Berapa? 300 tahun nangis. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Melakukan kesalahan-kesalahan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika tidak engkau ampuni kami dan tidak engkau rahmati kami, pastilah kami akan termasuk orang yang merugi. Berapa lama doa itu dibacanya? 300 tahun. Masya Allah. Lalu Allah mengampuni Nabi Adam. Sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-37. Fala talaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Al-Baqarah 37. Berapa tahun Nabi Adam menangis? 300 tahun. Kita berapa kali nangis? Ya. Makanya kalau kita berdoa minta kepada Allah menyebutkan dosa-dosa kita, itu pasti meneteskan air mata. Itu pasti begitu. Kita merasakan mendapat dasar nanti adab yang akan kita terima. Sekecil apapun kesalahan itu akan dibalas. Nggak ada yang percuma, nggak ada yang pede-pede saja. Dimintai pertanggungjawabannya. Karena hidup ini sangat mahal. Sangat mahal. Semua Allah sediakan apa yang kita butuhkan. Matahari dipanaskan, bulan diterangkan. Siang malam bertukar, musim beredar. Angin berhembus, hujan turun. Bumi ini terus mengeluarkan buah-buahannya. Ditanam atau tidak ditanam. Lautan terus bergelombang, sungai terus mengalir. Kita dalam keadaan sehat walafiat, mata melek, kuping mendengar, bisa bicara, tangan kaki bisa beraktivitas, akal bisa memahami, hati bisa mengerti. Cukup mahal hidup ini. Maka ada berdoa itu setelah apa tadi? Memuji Allah dan membaca salawat. Kemudian akuilah dosa-dosa. Ya Allah, aku dulu lama nggak sholat. Ya, lama. Berbulan, bertahun. Nggak peduli dengan suara azan, panggilan muadzin. Nggak mau tahu. Sibuk dengan cari makan. Padahal kaya nggak juga. Masih payah-payah juga. Masya Allah. Ya Allah, aku dulu nggak puasa, nggak ke masjid, nggak mengaji, nggak begitu. Ya Allah. Sebutkan dosa-dosa kita. Baik dosa karena meninggalkan yang diperintah maupun mengerjakan yang dilarang. Meski demikian ya Allah, aku sangat butuh kepadamu.
hanya kepadamu saja kami meminta. Tolong aku ya Allah, begini. Kita. Itu macam mana pun menangis. Ya. Kalau sama nyanyi begitu, nggak ada apa-apa, nggak ada tersentuh hati itu, tidak ada ya. Jadi doa itu bukan basa-basi, bukan asal-asalan saja. Ya, siap sholat fardu, assalamualaikum kanan kiri, terus baca doa rame-rame sama-sama, amin, nggak tahu apa yang dibilang. Padahal kebutuhan si A, si B, si C, dan seterusnya nggak sama kan gitu ya. Tidak sama. Problem yang dihadapi dalam hidup ini tidak serupa. Kenapa nggak langsung minta sendiri kepada Allah? Ya. Ada orang bilang, kita kan mau ngajari makmum untuk berdoa. Apa iya betul mengajari? Hah? Kalau ngajari misalkan sampai mati terus-terusan. Iya kan? Coba nari, siang, malam, pagi, sore. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus sama bernyanyi gitu ya. Apa makmum itu nggak tahu semua bacaan itu? Paling sudah sebulan ini, 2 bulan ini, setahun ini begitu ya. Kenapa diteruskan? Maka nggak benar kalau ada maksud tadi mau mengajari. Selalu orang kalau kita bilang itu kan kita mengajari makmum. Supaya orang tahu baca istighfar begini, baca birik-biriknya seperti ini. Mau berapa lama? Ya. Sehingga untuk ini terpaksa diadakan Pak Imam khusus begitu ya. Kalau semua orang bisa, apalah apa yang cuma itu aja ya. Iya. Jadi adab berdoa, sopan santun kita kepada Allah dalam berdoa. Pertama tadi memuji Allah, membaca salawat, kemudian akui dosa-dosa dan kesalahan. Ya, kita mulai cobalah begitu berdoa ya. Itu pasti menangis. Ya, pasti menangis. Ketika kita sendiri, apalagi di dalam gelap, di tengah malam, menjelang subuh, Masya Allah, ya, berurai air mata berdoa. Minta kepada Allah. Sungguh-sungguh. Minta sama orang aja nggak berani suara kita kuat-kuat. Ya kan? Berani kuat-kuat suara kita? Enggak. Ulah balik ya. Aduh. Ketika kita dalam kesulitan, dalam kepayahan, dan kita tahu kayaknya si Polan inilah yang barangkali yang bisa nolong begitu ya. Kita berangkat ke rumahnya. Dari rumah berangkat udah deg-degan itu. Pintu apa enggak ya. Padahal sangat butuh gitu. Jalan pun lemas itu nggak gagah itu. Sampai depan rumahnya, assalamualaikum. Lembut suara itu ya. Kalau enggak biasanya bisa mana? Assalamualaikum. Itu suaranya. Oh si Polan, ini masuk. Kita pun masuk pelan jalan yang langkahnya. Ada apa sih kayaknya kok lemas sekali kata Tuhan. Iya. Aku macam mana ya? Duduk dulu. Kita pun pegang kursinya, diginikan dulu kursinya baru. Kalau enggak mana kayak gitu kita ya. Duduk pelan. Mau ngomong tuh garuk dulu kepala dulu ya. Aku lagi sedang anu itu bolak-balik itu. Apa? Kata yang punya rumah kan. Barulah kita bilang begini, problemnya begini. Dan itu tidak mustahil kita sampai meneteskan air mata itu. Wajah yang memelas. Sehingga kita berharap yang punya rumah itu hibah dan mau menolong kita. Itu begitu itu. Nggak ada muka kita tegang keras itu. Nggak ada begitu ya. Kecuali nagih hutang gitu ya. Iya kan? Kalau minta tolong ya kayak gitu loh. Itu sama orang kan itu ya. Lalu kepada Allah kok sama nyanyi-nyanyi ada apa? Kan tidak pantas gitu ya. Tapi kalau didengar orang marah orang loh. Ya kita terangkan lah ya. Jadi adab berdoa, akhlak dalam berdoa, sopan santun dalam berdoa,
Pertama memuji Allah dengan baca selawat, kemudian akui dosa. Nabi Adam mengakui dosanya. Begitu ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus juga ketika berdoa mengakui dosanya. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat yang ke-87, 88. Surat 21, ayat 27, ayat 87, 88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fazanna allan naqdiru alaih. Dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Fanada fi zulumat. Maka dia menyeru dalam keadaan tempat yang sangat gelap. Ketika dia meninggalkan kaumnya karena marah, menolak dakwanya, dengan kecewa Nabi Yunus tinggalkan negerinya, naik kapal di tengah laut, kapalnya mau tenggelam, bilang nangkoda ini sudah ada kelebihan muatan. Harus ada orang yang dikorbankan masuk ke dalam laut. Ada yang mau? Enggak ada, maka dibuat undian, kan gitu ya. Cabut namanya, keluar Yunus. Maka mau tidak mau beliau melemparkan dirinya ke dalam laut. Begitu masuk laut ditangkap terus ikan besar, masuk dalam perut besar. Dalam perut besar yang gelap itulah Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Engkau saja ya Allah. Terus apa? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sungguhnya aku termasuk orang yang telah menganiaya diri. Aku salah ya Allah. Ya. Lalu bagaimana doa Nabi Yunus? Pastajabna lahu. Jumpa ayatnya. Surah Al-Anbiya surat 21 ayat 87 88. Maka kami perkenankan doanya. Wa najjaynahu minal gham, dan menyelamatkannya dari kedukaan. Wa kadzalika najil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ini sebutkan dosa kita, kesalahan kita. Kemudian jemaah sekalian, ada berikutnya mengulang-ulang, memperbanyak doa. Berulang-ulang. Baik mengulang sebutannya maupun mengulang hari, bulan, tahunnya, terus menerus. Idza sa'ala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian itu berdoa, kata Nabi, fal yuksir, perbanyaklah. Ya, menyebutkan kalimat-kalimat doa yang kita minta kepada Allah, fa innahu yas'alu rabbahu, karena dia sedang meminta kepada Rabbnya. Berulang-ulang. Ya. Kemudian ada berikutnya berdoa dalam setiap keadaan. Senang, susah, sehat, sakit, untung, rugi, lapang, sempit. Berdoa dalam setiap keadaan. Ya. Ini termasuk adab yang perlu diperhatikan. Yaitu berdoa dalam setiap keadaan dengan merasa sangat butuh kepada Allah. Ya. Maka Nabi dalam sabdanya mengatakan, Man sarrahu, barang siapa yang suka, ayyastajiballah, akan diperkenankan doanya oleh Allah, indas sadaidi wal karbi, ketika dia dalam keadaan susah, fal yuksirid doa firrohoi, maka perbanyaklah doa di waktu senang. Jadi kalau kita mau diperkenankan Allah, permintaan kita di waktu sulit, di waktu sempit, ya, maka perbanyak minta di waktu lapang, di waktu senang. Banyak minta. Minta olehmu, kata Nabi, meskipun tali sandalmu yang putus. Itu kan urusan sepele ya. Berapa harga tali selap Jepang itu? Hah? Kalau putus, kita beli talinya. Campakkan malahan terus kan gitu ya. Terus beli yang baru aja lengkap gitu ya.
Tapi orang minta, itu artinya meskipun dalam urusan yang kecil kita merasa sanggup mengatasinya, minta dulu kepada Allah. Minta mengadu kepada Allah. Jadi dalam setiap keadaan, minta. Karena tidak sedikit ayat Allah yang menyinggung di antara sifat buruk manusia. Disebutkan dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-8, wa idza massal insana durrun, apabila manusia ditimpa mudarat, kepayahan, kesulitan, da'a rabbahu muniban ilahi, dia memohon pertolongan kepada Rabbnya dengan kembali kepadanya. Tsumma idza khawwalahu ni'matan minhu, kemudian apabila Rabbnya memberi nikmat kepadanya, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl, lupa dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa minta kepada Allah untuk dihilangkan kepadanya. Malahan wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilih, dia jadikan bagi Allah itu tandingan, sekutu menyesatkan manusia dari jalannya. Ketika dia berhasil, yang dipujinya bukan Allah, begitu ya, dia lupa. Ini keretaku ini udah lama tak pakai, enggak pernah nyusahkan, berhasil terus. Yang dipujinya itu apa? Obatnya. Wah, ini karena makan obat inilah begininya. Bukan Allah. Ya, itu dia mengadakan tandingan selain Allah. Di saat dia berhasil, dia sehat, dia sembuh, di saat dia selamat. Karena inilah yang telah menyelamatkan aku, begitu ya. Masya Allah. Lupa. Ya, ini sifat manusia seperti itu ya. Maka Allah mengatakan, qul tamatta' bi kufrika qalilan. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian dengan kekafiran kalian, dengan keingkaran kalian dalam waktu yang sebentar. Innaka min ashabin nar, sungguh kamu termasuk penghuni neraka. Masya Allah. Dalam surah Yunus, ya, mirip juga seperti itu ya. Surat yang ke berapa Yunus? Surat yang ke-10. Ayat yang ke-12. Wa idza massal insana durru, apabila manusia ditimpa bahaya, da'ana li jambihi, dia berdoa kepada kami dalam keadaan au qa'idan, li jambihi au qa'idan au qa'iman, berbaring, duduk dan berdiri. Meski dalam keadaan berbaring pun dia berdoa, minta kepada waktu ngeletak. Waktu duduk pun begitu juga. Ya, tolonglah aku ya Allah. Begitu hatinya kita. Dalam keadaan berdiri begitu. Memang posisi kita ketika melek gitu. Kalau nggak berdiri, duduk. Kalau nggak duduk, ngeletak. Falamma kasabna anhu durrahu, tapi kata Allah, setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, kalam yad'una ila durrin massa, dia kembali jalannya sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya. Ya. Ini antara lain sifat buruk manusia yang Allah singgung dalam beberapa ayat, yang bukan ayat itu saja ya. Masih ada ayat yang lain yang sama dengan itu ya. Yang mestinya seperti kata Nabi tadi, kalau mau berhasil doa kita di waktu susah, maka banyaklah meminta di waktu senang. Itu artinya berdoa kepada Allah pada setiap keadaan. Meski dalam perkara yang paling mudah sekalipun kita bisa mengatasinya, tapi mintalah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana doa kita, adab kita dalam berdoa? Satu, memuji Allah dan membaca selawat. Kedua, akui dosa. Ketiga, apa lagi tadi? Mengulang-ulang. Ya, mengulang-ulang. Ya, memperbanyak doa. Kemudian yang keempat tadi apa? Berdoa pada setiap keadaan. Ya. Kemudian adab berikutnya itu menghadap kiblat. Walaupun ini tidak mesti ya, tapi adab ini menghadap kiblat memang salah satu syarat
sahnya sholat begitu dia menghadap kiblat. Maka berdoa juga kita usahakan untuk menghadap kiblat. Kalau bisa, kalau nggak bisa tidak mengapa. Karena Allah mengatakan, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di sana ada Allah. Kemudian ada berdoa itu diusahakan berwudu, suci dari hadas besar, hadas kecil. Ada berikutnya mengangkat dua tangan. Ya, tangannya diangkat, satukan sisinya. Begini, tapaknya menghadap wajah, punggungnya menghadap kiblat. Atau tapaknya menghadap langit, punggungnya menghadap bumi. Tingginya sejajar dengan wajah, bahu, atau sampai ke atas, habis. Di saat genting, saat yang sangat mengkhawatirkan, ketika Nabi menghadapi musuh dalam perang Badar, perang yang pertama, Nabi sangat khawatir kalau pasukan muslim kalah hari itu. Bayangkan 300 menghadapi berapa? 1000 pasukan musuh. Ya Allah, kalau kalah umat Islam hari ini, maka tidak akan ada lagi orang yang akan menyembahmu di bumi ini. Begitu khawatirnya Nabi yang minta kepada Allah sampai tangannya diangkat tinggi-tinggi. Tolong ya Allah, penuhi janjimu kepadaku. Karena Allah berjanji, in tansurullaha yansurkum. Jika kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Ya, begitu. Jadi diangkat tangan, gitu ya. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Rabb kalian yang maha suci lagi maha tinggi itu hayyun karimun, maha hidup lagi maha mulia. Yastahi min abdihi, Allah itu malu dari hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Ketika si hamba tadi berdoa dengan mengangkat dua tangannya, kembali turun dalam keadaan kosong, tidak berhasil. Allah malu. Ya, maka adab ini betul-betul memang kita lakukan. Ingat bahwa doa ini bukan saja berhasil yang kita minta, tapi lebih dari itu dia merupakan ibadah di sisi Allah. Maka yang namanya ibadah itu harus betul-betul murni memintanya kepada Allah, dan prakteknya harus betul-betul mencontoh Rasulullah. Ini merupakan konsekuensi bukti-bukti pengakuan pernyataan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus sekalian, barangkali inilah kajian kita pada malam hari ini, membicarakan tentang bagaimana agar doa dikabulkan dan bagaimana adab-adab dalam berdoa supaya diperkenankan Allah. Satu ketika barangkali hati kita mengeluh, kenapa sampai hari ini doa kita belum dikabulkan? Ingat, tugas kita cuma minta, gitu ya. Tugas kita cuma minta. Dan permintaan kita itu yang berwenang memperkenankannya hanya Allah. Tugas kita minta. Maka ketika sampai hari ini belum juga diperkenankan Allah, bisa jadi itu merupakan ujian supaya kita terus minta dan terus minta mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah setelah usianya renta. Dan tahu istrinya mandul, nggak bisa bayi gitu ya. Tapi setelah tua, baru berhasil dianugerahi Allah anak melalui istrinya Sarah yang namanya siapa? Ishak, ya. Kemudian dari istri yang kedua Hajar, nama anaknya siapa? Ismail. Begitu juga Nabi Zakaria setelah tua. Ya, setelah tua baru dikasih anak. Itu pun cuma satu-satunya. Siapa namanya? Yahya.
Jadi bisa jadi ini merupakan ujian dari Allah. Kita bersabar. Ya, kita bersabar. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan tetap terus mencobai kita dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Dan perlu diingat, ini merupakan sudah takdir Allah. Ketetapan Allah yang kita wajib terima. Kalau berhasil yang kita minta, itu memang sudah takdir Allah. Kalaupun gagal juga, memang sudah takdir Allah. Lapangkan hati kita, senangkan pikiran kita, tidak buruk sangka kepada Allah. Usahakan kita bagaimana senang kita berhasil, begitu juga lah senang ketika gagal. Apa ya? Bisa kayak gitu? Mulai belajar kita ya, menyenangkan hati kita ketika gagal, sebagaimana kita senang ketika berhasil. Karena ini takdir Allah, kita wajib terima dengan lapang dada, nggak ada pilihan. Gitu ya, nggak ada pilihan. Mulai didik hati kita, mulai dari urusan yang kecil-kecil. Ya, ditimpa kesusahan, mulai didik kita, jangan hati itu meradang, terus keluar sumpah serapah dari mulut, jangan. Pulang dari sholat di masjid, tengok sholat nggak kebagian. Bilang apa? Ya, lapangan hati kita, sabar. Gitu ya. Ini sudah takdir Allah, hilang dia kan, mau kemana ya? Ya sudah, cari gantinya di mana? Kedela, udah gampang ya. Alhamdulillah, semoga Allah kasih ganti yang lebih baik. Ya. Itu saja. Ya, semoga Allah mengganti lebih baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami ini adalah milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kasih aku pahala karena kehilangan salat ini dan beri aku ganti yang lebih baik daripadanya. Pernah bilang kayak gitu? Mulai nanti kalau hilangan begitu bilang. Ya. Itu doa ketika ditimpa musibah. Ya, kecil apalagi besar. Ya. Demikian teman sekalian. Kepada Allah juga lah akhirnya kita berserah diri dan penuh harap semoga kita senantiasa selalu dalam pertolongan dan perlindungannya sehingga bisa mengamalkan perintahnya dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan larangannya jauh-jauh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.